Oke, nomor 11 kita lanjut. Tata laksana yang sesuai pada kasus tersebut adalah, jadi ada pasien nih, Nyonya S, usia 30 tahun, mengeluhkan nyeri pada persendian pergelangan tangan, siku, lutut, dan pergelangan kaki sejak 3 bulan. Pasien mengeluhkan muka mudah merah ya, mukanya mudah merah jika terpapar sinar matahari. Dan dari pemeriksaan fisik, dilihat TTV-nya ini lebih normal ya. Terus sariawan multiple di rongga mulut, pemeriksaan lab testnya, anatesnya positif. Gitu. Kira-kira jawabannya apa ya, teman-teman? Boleh di polling ya. Sebentar. Oke. Jadi belum di-share ya. Oke. Ya, jadi tepat ya jawabannya prednison. Jadi kita lihat diagnosis pasiennya dulu apa gitu ya. Diagnosis pasiennya apa? Kalau misalnya dilihat dari clue soal, dia ada pasien nih, perempuan, umur 30 tahun nih, khas banget ya, perempuan umur 30 tahun, perempuan muda, nyeri pada persendian pergelangan tangan, siku, lutut, dan pergelangan kaki ya. Terus dia mukanya mudah merah, juga terpapar sinar matahari, malar rash ya. Ini malar rash. Terus ada sariawan multiple di rongga mulut, sama yang ini yang khasnya, pemeriksaan labnya. Anatesnya positif. Nah, jadi diagnosisnya apa? Diagnosisnya SLE ya, pasien ini. Tata laksananya utamanya ke kortikosteroid atau di soal berarti prednisone gitu. Kita bahas ya. Jadi SLE. SLE itu adalah penyakit inflamasi autoimun sistemik yang ditandai dengan temuan autoantibodi pada jaringan dan kompleks imun sehingga mengakibatkan manifestasi klinis pada berbagai organ. Jadi dia itu untuk patofisiologinya dia akan jadi si sel T-nya itu si sel darah putihnya itu dia si toleransi terhadap sel antigennya itu meningkat ya. Jadi dia autoreaktif. Jadi dia melawan sel-sel yang ada di tubuhnya sendiri gitu gampangnya. Nah, kalau untuk klasifikasinya dia ada derajat ringan, ada yang sedang dan berat. Jadi kalau misalnya berat itu dia udah sampai life threatening, mengancam nyawa. Kalau derajat ringan dia biasanya tidak ada gejala klinis yang mengancam nyawa dan fungsi sistem organnya masih dalam batas normal. Nah, di derajat sedang ini yang terlihat dia biasanya ada lupus nefritis, trombositopeni, serositis mayor gitu. Oke, ini untuk manifestasi klinisnya kalau digambar. Jadi kalau misalnya di kulit dia ada butterfly rash atau malar rash. Terus dari mukosa, dari mulutnya ada ulcer ya, ada ulcus. Terus dari paru-paru bisa nyebabin pleuritis, di jantung bisa nyebabin inflamasi juga ya, endokarditis. Terus terus dari muskuloskeletal ya, dari si muscle dan si sendinya dia menyebabkan ada sakit ya di sana, terus juga bengkak sendinya gitu. Nah, juga ada kelainan juga di ginjal menyebabkan nefritis tadi ya, lupus nefritis. Jadi dia gejalanya sistemik ke seluruh tubuh. Oke. Nah, kalau untuk faktor risikonya dia ada pemicunya gitu. Biasanya berupa hormon seks, jadi peningkatan estrogen ditambah aktivitas androgen yang tidak adekuat, terus juga bisa di-trigger oleh obat-obatan tertentu, misalnya prokainamid, ENH, phenytoin, sinar UV juga, sinar matahari, dan infeksi tertentu. Gitu. Nah, ini yang mnemonik yang udah sering banget ya, dopamine rash. Jadi dia terdiri dari discoid rash, oral ulcer, photosensitivity, arthritis, malar rash. Malar rash ini butterfly rash ya, kayak pasien ini dia di pipi ini membentuk rash yang seperti kupu-kupu. Terus imunologi kriteria, jadi dsDNA-nya positif, anti-SM positif, anti-fosfolipid. Terus ada gejala-gejala neurologis, misalnya ada kalau misalnya pasiennya sampai ke otak, lupus cerebritis dia menyebabkan gejala-gejala neurologis. Seperti kejang gitu ya. Terus ada marker inflamasi yang meningkat ya, erythrocyte sedimentation rate atau laju endap darah. Terus renal disease, jadi ada kelainan ginjal ya, lupus nefritis. Terus anaknya positif ya. Terus S-nya serositis, jadi ada pleural atau pericardial effusion. Sama kelainan dari hematologi gitu. Nah, ini ya definisi-definisinya apa aja si dopamine rash-nya tadi. Oke, ini manifestasinya sama ya. Nah, terus untuk penunjangnya
ya ini tadi ya, kita cek semua lengkap, darah lengkap sama LED, urin rutin, mikroskopik, protein kuantitatif 24 jam, kreatinin urin ya. Jadi kalau misalnya ada kelainan nefritis, lupus nefritis, ini bisa meningkat ureum kreatininnya gitu. PTA-PTT, sindrom si antifosfolipid juga dicek, sama yang serologi ANA. Jadi untuk menegakkan diagnosis ini pakai ANA ya, dia paling sensitif. Terus juga yang imunologis yang lainnya juga sih anti dsDNA gitu, yang komplement CTDC4 dicek ya setiap 3-6 bulan pada pasien dengan penyakit ginjal yang aktif gitu. Untuk monitor terapi juga sih. Foto polostoraf juga. Oke, nah ini ya, kalau untuk berdasarkan derajat beratnya, kalau misalnya ringan itu masih manifestasi kulit dan artritis, kalau sedang itu dia udah sampai ke ginjal yang nefritis, trombositopeni, serositis, kalau berat itu udah sampai yang nefritis berat, trombositopeninya berat ya, kurang dari 20.000, terus anemia hemolitik, gitu ya, keterlibatan paru-paru, gitu. Oke, nah untuk pengobatannya tetap kortikosteroid ya, sebagai yang pengobatan utama pada pasien SLE gitu. Oke, ini juga sparing agent kortikosteroid yang digunakan untuk menurunkan dosis kortikosteroid ya. Jadi untuk mengontrol juga supaya dosisnya tidak terlalu berlebihan. Jadi untuk men-tapering off-nya juga lebih terkontrol gitu ya. Dia ada chloroquine, hidroksikloroquine, dan azathioprine, cyclophosphamide dan methotrexate. Nah, yang sesuai pada pasien ini adalah yang prednison ya.